Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Liani, NPM 19630608 dari kelas 5A reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer, di mana PPT ini berjudul interaksi. Baiklah, saya mulai. Interaksi. Kerangka kerja interaksi. Interaksi komunikasi antar user dengan sistem. Kerangka kerja Donald Norman. 1. User menetapkan tujuan. 2. Rumuskan tujuan atau keinginan. 3. Spesifikasi perintah atau aksi pada antarmuka. 4. Jalankan perintah atau aksi. 5. Pahami perintah-perintah sistem. 6. Terjemahkan perintah-perintah sistem. 7. Uji perintah-perintah dalam sistem apakah sesuai dengan tujuan tersebut. Beberapa sistem lebih sulit penggunaannya dibanding sistem dengan yang lain. Pada saat eksekusi, hasil atau tindakan sistem tidak sesuai dengan perintah yang diberikan user. Pada pengujian sistem, perubahan yang diharapkan user berbeda dengan hasilnya. Kemudian, model Abbott dan Biel. Sebuah interaksi melibatkan 4 bagian. 1. User atau pengguna. 2. Input atau data. 3. Sistem atau proses. 4. Output atau hasil. Kerangka kerja umum untuk memahami interaksi adalah 1. Tidak harus sistem terkomputerisasi. 2. Mengidentifikasi semua komponen yang terlibat. 3. Mempunyai penaksiran yang sama dari sistem-sistem tidak berbentuk. Ergonomi, ilmu yang mempelajari karakteristik fisik dalam interaksi, diantaranya terdiri dari beberapa, yaitu pengaturan alat pengendali dan tampilan seperti pengelompokan alat kendali berdasarkan fungsi atau frekuensi penggunaan atau urutannya. Lingkungan kerja, misal seperti penetapan aturan sesuai dengan tingkat pengguna. Macam-macam interaksi. Interaksi bisa dikatakan dialog antar user dengan komputer. Berbagai sistem aplikasi mempunyai bentuk interaksi yang berbeda-beda. Model atau jenis interaksi antara lain adalah A. Antarmuka dengan baris perintah tunggal. B. Bahasa sehari-hari atau alami yang terdiri dari dialog dengan tanya jawab terstruktur. 2. Formulir isian dan kertas kerja. 3. WIMP, Windows Icon Menu Pointer. Kemudian baris perintah tunggal, yaitu cara memberi instruksi kepada komputer secara langsung, dapat berupa tombol fungsi, karakter kata, atau kombinasi. Cocok untuk perintah yang berulang. 3. Lebih tepat untuk pengguna yang sudah ahli. Kemudian keuntungan kerugiannya. 1. Cepat, efisien, akurat, ringkas, fluid, inisiatif oleh para pengguna. 2. Memerlukan latihan yang lama. 3. Membutuhkan penggunaan yang teratur. 4. Beban ingatan yang sangat tinggi. 5. Jelek dalam menangani kesalahan. Barisan perintah terstruktur. Dialog ini memungkinkan perintah lebih dari satu baris yang dikemas dalam satu berkas, biasanya disebut batch file. Contoh, dalam DOS hampir selalu ada sebuah berkas bernama AutoExec serta berkas ini sebenarnya merupakan bentuk dari kemasan dari sejumlah perintah-perintah DOS. Nah, menu sekumpulan pilihan tampilan di layar. Pilihan tampil sesuai permintaan, dipilih dengan menggunakan mouse, kode bilangan, ataupun huruf. Pilihan dikelompokkan secara urut. Sangat penting membuat kelompokan yang baik. Sistem menu dapat berupa menu datar cara akses pilihan, dapat menggunakan selektor pilihan, yaitu bullet yang dapat berupa angka ataupun huruf. Dapat juga berupa kursor seperti itu, highlight marker, dan tombol enter. Nah, di sini ada gambar contohnya ya. Kemudian kita lanjut. Bahasa alami. Penggunakan memberikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya. Jika dialog berbasis perintah tunggal, instruksinya sangat dibatasi oleh sintaksis yang digunakan. Dengan bahasa alami, penggunaan dapat memberikan instruksinya dengan kalimat-kalimat yang lebih manusiawi. Dialog dengan tanya jawab terstruktur, query. Bila penggunaan melakukan interaksi dengan menggunakan serangkaian pertanyaan, cocok untuk para pengguna pemula. Selalu digunakan dalam sebuah sistem informasi pastinya. Spreadsheet, yaitu formulir isian dengan beragam variasi. Ada sel-sel yang dapat diisi dengan data atau formula dalam kurung rumus.
Rumus dapat berisi nilai yang melibatkan isi sel-sel yang lain. Misal, penjumlahan dalam satu kolom, penggunaan dapat mengisi dan mengganti data, namun lembar kerja tetap akan konsisten dengan perubahan tersebut sehingga hasilnya tetap benar sesuai rumus yang telah ditentukan. Contoh seperti VisiLux, QFlow, Lotus 123, dan Excel. Kemudian WIMP, Windows Icon Menu Pointer atau Windows Icon Mouse Pull Down Menu, merupakan model baku untuk sistem komputer interaktif saat ini, khususnya untuk PC. Icon, gambar atau simbol kecil yang digunakan sebagai representasi dari objek. Windows dapat diperkecil menjadi ikon-ikon yang mempermudah akses. Bentuk ikon bermacam-macam variasi bentuk, gambar, warna, namun harus tetap merepresentasikan dari objek yang diwakili. Kelebihannya, ikon merupakan variasi dari menu karena satu ikon menunjukkan suatu aktivitas yang dalam sistem menu dinyatakan dalam bentuk teks. Kekurangannya, penggunaan ikon bisa membingungkan dan boros tempat, tidak efektif bila berurusan dengan perintah-perintah yang banyak tetapi serupa. Pointer merupakan bagian yang terpenting sejak munculnya model WIMP, berguna untuk menunjukkan, memilih ikon atau menu. Biasanya digerakkan oleh mouse, tapi bisa juga dengan joystick, trackball, tombol kursor. Dampak sosial dalam organisasi. Untuk orang lain, keinginan untuk menjadikan berkesan menimbulkan keingintahuan, persaingan, takut gagal. Motivasinya yaitu takut, ambisi, kepuasan diri, dan kesenangan. Sistem yang tidak cukup mewadahi interaksi ini dapat menyebabkan frustasi dan berkurangnya motivasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila kecepatan dan kurang salah mohon dimaafkan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.